Saya saat ini sedang berada di Hotel Royal Victoria Sangatta. Ini ada di FO. Jadi sebenarnya sih dalam rangkaian proses audit hotel, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya lihat selama interaksi dengan uh, manajemen hotel. Manajemen hotel ada beberapa hal yang saya lihat, yaitu bagaimana leadership, kemudian hotel ini beroperasi tidak semata-mata berbicara tentang profit, tetapi ternyata profitable gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari operasional hotel. Kita ketemu dengan manajer hotel. Beliau namanya Bu Warni. Bu, jangan lari dong, Bu. Selamat siang, Bu Warni. Ya, selamat siang. Oke. Ya, apa kabar semuanya? Baik, beliau adalah Bu Warni, nama lengkapnya General Manager Hotel Royal Victoria Sangatta. Jadi saya nanti akan tanya-tanya banyak tentang seperti yang saya sampaikan tadi, leadership dan lain sebagainya, Ibu ya. Ya. Kalau kita baru pertama kali datang, pasti disambut dengan, atau kita ngelihat, bukan disambut sih, kita ngelihat Gucci ini. Kesan pertama, Gucci ini adalah Gucci yang dibeli dengan harga cukup mahal karena besar, terus ya cukup indah lah. Kemudian siapa sangka bahwa ini dibuat dari limbah yang dihasilkan hotel atau limbahnya hotel gitu. Nah, kita tanya-tanya nanti sekalian biar Bu Warni yang jelaskan. Silakan. Ini Gucci ini terbuat dari limbah koran ya. Limbah koran yang dihasilkan oleh hotel, kemudian kita olah, dan ini pun dikerjakan oleh karyawan hotel. Ya, karyawan sendiri, karena kita punya kegiatan yang namanya bagaimana upaya kita mengurangi limbah dan mendaur ulang. Dan karyanya ya hasilnya salah satu Gucci ini. Ini adalah koran yang kita pelintir sedemikian rupa, kemudian kita buat hingga menyerupai seperti Gucci yang kita lihat ini. Coba dijelasin secara detail dong, Bu. Ya, Gucci ini kita lihat di sini kan ada ya, bahannya kita menggunakan 9,6 kilo koran ya, kertas koran dilinting yang kita sudah linting seperti ini. Kemudian lem kayu, kemudian juga kita menggunakan styrofoam, dan juga bahan dasarnya adalah triplek tebal. Kita pola, kemudian kita buatlah lintingan-lintingan koran seperti ini. Dan untuk motif juga kita buat sedemikian rupa. Ini juga dari lintingan-lintingan ya. Kita gambar, kemudian kita bentuk agar kelihatan seperti 3 dimensi. Ini ya. Terus yang ini yang dari kresek gitu ya? Ya, ini dari kresek ya. Nah, ini kresek plastik yang biasa kita pakai kalau berbelanja itu. Kita olah menjadi tali, ya kita tarik hingga menjadi tali seperti ini ya. Ini kecil seperti ini. Kemudian baru kita rangkai, akhirnya menjadilah anyaman seperti ini. Gelang, ya ini gelang bisa dipakai, kita kasih magnet juga nih. Nah, kita lihat ya, gelangnya dipakai. Siapa sangka kalau ini terbuat dari indah ya. Keren tuh, dari plastik. Jadi semua ini hasil apa namanya? Ya, ini hasil kreasi dari limbah. Ya, bisa jadi souvenir, ini tempat tisu dari koran. Ini juga ini tempat kalau di rumah biasanya lebaran ya. Oh, ada iya. tempat gelas atau tempat Aqua. minuman aqua ya. Ini bisa ditaruh di meja. Ini di display untuk di juga, komersil Ya, juga. untuk dikomersilkan juga gitu supaya selain ya tamu-tamu mungkin yang berminat dan juga ikut melestarikan bagaimana ternyata limbah itu bisa berguna ya. Ini juga kita bisa untuk oleh-oleh nih. Harganya juga nggak terlalu mahal, kita kan 25.000 untuk kotak tempat pensil bisa ya. Ini dari koran. Berbentuk gelas dari koran semua. Oke. Ya, teman-teman, kita sekarang nggak apa-apa, Bu. Ntar Ibu ada sendiri ya. Kita ada sesinya. Kita masuk ke obok-obok nih, kantornya Bu Warni. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Maksudnya keseharian beliau selain sibuk sebagai GM hotel juga ternyata melakukan kegiatan yang menarik nih untuk dilihat. Silakan Bu, apa sih yang di ini ya? Iya, biasanya kalau saya kan pagi setiap hari itu saya ngopi, pagi dan sore saya bisa ngopi kemasan. Nah, ini kemasannya nggak pernah saya buang.
Ini saya kumpulin biasanya ya. Ini ada kalau saya dilihatkan ya. Ini kopi setiap hari saya konsum nih. Sudah berapa plastik di kamar saya juga ada. Banyak Saya banget ya. simpan ya. Nih. Banyak sekali saya simpan. Nantinya akan saya berikan kepada pengrajin yang ada di sini di Sangatta. Kalau saya tidak sempat untuk buat sendiri, mereka akan buat menjadi kadang dibuat menjadi tas gitu ya. Jadi tas bisa dijahit. Oke. Ya, kadang macam-macam. Dari pengrajin-pengrajin dia butuh ini. Sometimes juga kita buat yang namanya eco bridge ya, yang kita masukkan ke dalam botol, kemudian dijadikan meja. Itu juga ada di sini di sekolah Alam Sangatta, itu dia juga produksi begini. Saya tidak pernah buang plastik karena kalau kita buang ini akan merusak alam plastik ini. Jadi saya kumpulkan saja, nanti akan begini. Oke. Makasih Bu. Nggak hanya Bu Warni, ini Bu Cincing juga di sela-sela kesibukannya nyempetin nih melintir koran bekas terus dibuat seperti ini. Nggak sibuk kabuk tuh sempat bikin ini. Disempatkan Pak, tergantung niatnya. Ya silakan Bu Cincing, apa nih apa yang bisa di share dengan teman-teman tentang bagaimana kemudian Hotel Grand Victoria, maaf Royal Victoria berkontribusi, kata saya begitu, terhadap lingkungan. Iya. Jadi kalau dulu kami ada beberapa ini sih Pak, dokumentasi kami workshop melinting, kemudian ada juga jalan santai dan bersih-bersih kota. Ini kami ada dokumentasinya. Nah, selain kegiatan kami ini, kami juga catat di logbook. Jadi apa saja yang kami produksi, karena ini juga jadi catatan kami seberapa produktif kami begitu ya. Jadi kami bikin keranjang sampah berapa banyak, tutup sampahnya segala macam itu, kemudian apa lagi, kotak tisu, ini semua kami catat. Jadi semua terdokumentasi dengan baik begitu. Jadi nggak cuma asal foto-foto, tapi ada catatan semua. Ini lintingan dari koran, limbah koran kami. Jadi kami jadikan juga ini apa namanya, baki ya, tray juga dari koran. Ini kursi juga dari koran Pak. Ada mejanya, cuman mejanya lagi posisinya di tempat lain. Kalau itu dari tempat permen, dari koran juga. Yang sementara memang lagi diproduksi agak banyak untuk restoran, kotak tisu untuk restoran. Nanti akan dibeli logo seperti ini. Dimanfaatkan untuk di kebutuhan di hotel saja ya. Betul. Kebutuhan di hotel kami. Bentar ya. Betul. Perlu berapa lama untuk melinting satu? Kalau ini 101 ikat ini 3 hari sebenarnya selesai sih Pak. Kalau gitu ya? kita kalau disambi aja 1 minggu. Kalau nyambi gitu ya. Kita berarti kita ikat-ikat per 100. Supaya ininya hitungnya enak, jadi kepakainya juga tahu kan Pak. Sampai dia ada dokumennya seperti Gucci tadi itu ya. Betul, ya. Berapa kita ini bisa dibutuhkan, ukur berapa banyak limbah yang kita pakai dan hasilnya seberapa banyak gitu. Tujuan dari logbook tadi itu untuk apa? Mencatat aktivitas produksi. Betul, apa? Ya. Jadi kita nggak cuma asal ngecap aja, jadi semua ada laporannya gitu. Ada pihak yang meminta itu nggak? Ada juga, biasanya sih setahun sekali itu dari statistik mereka menanyakan kita ada pemanfaatan limbah atau enggak gitu. Kemudian gitu. Untuk lingkungan DLH juga mereka ada ini bukti ininya tertulisnya apa gitu, ada juga. Karena itu masuk dalam asesmen itu. Betul. Jadi semua ada ininya, ada tujuannya gitu. Terus yang ini dari yang tisu apa? Roll tisu toilet ini. Roll toilet paper ya. Oke. Kreatif. Saya nggak nyangka loh ya. Nah ini cermin dari koran. Frame-nya ya. Nah, yang punya nilai artistik begini kan nggak mudah. Siapa yang ngerjakan? Karyawan. Ada yang handy. Karyawan kita yang ngerjakan. Ini di blender ya, kalau ini di blender, di koran. Yang ini bubur koran di blender.
Kalau ini bubur koran juga yang Iya, gini-gini. ini juga bubur koran. Oh, keren ya. Bubur koran. Tapi ada frame anunya enggak di bawahnya Ya, itu ini ada. dasarnya untuk menampung ini pakai tripleknya. Oh, di atas triplek boleh Iya, diaplikasikan boleh bubur koran. diaplikasikan bubur korannya. Blendernya itu pakai apa? Blender. Blender biasa, blender anu itu. Iya, blender Bumbu. biasa. Baru disaring kan ya. Blender disaring. Dikeringkan gitu. Nah, motif daun ini pakai cetakan berarti? Iya, cetakan bikin coklat, bikin es batu itu kan ada tuh coklat. Oke. Cetakan itu ada, ini yang dicetak. Nah, kalau itu ada orangnya tuh. Yang buat juga ini, kita kan dulu sering ada lomba ya. Nah, ini juga nih, Bang. lampu, rangkainya besi, kemudian dalamnya ini adalah bekas spanduk, terus ditempel pecahan-pecahan beling, kaca botol. Kaca botol bekas apa nih? Botol minuman, misalkan ini kan coklat-coklat ini kayak Katindai gitu ya. Yang putih-putih ini biasanya dulu belingnya botol Corona gitu kan minuman. Yang dihancurkan kemudian ditempelkan di spanduk. Ini dalam ini spanduk nih, bekas spanduk. Oke. Baru rangkanya besi biasa alas, jadi ini. Banyak sekali ya surprise. Saya nggak nyangka. Oh, WDR. Semuanya dong. Bermusik ya, foto-foto biar apa? Mulai dari souvenir sampai Oh, ini EDR. Iya, dari tanah. Terus aktivitas apa namanya? Aktivitas kreatif itu juga dilakukan di sini juga? Oh, enggak sih, biasanya kita tempat-tempat terbuka lebih ini. Oh, gitu. Lebih untuk karyawan makan. Oh. Di sini ekoenzim itu. Oh, ini koenzim ya. Nah, ini dia. Nah, ini anunya nih, modulnya nih. Ilmunya di sini nih. Modul pembuatan ekoenzim. Ya. Ini memang kita ambil dari master ya, yang pembuat pertama adalah profesor dari Thailand ya. Sekarang sudah dikembangkan di Indonesia. Jadi dia cara membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim itu terbuat dari sisa-sisa potongan sayur atau buah yang diproduksi oleh kitchen. Jadi kan misalnya sayur itu kan akar-akarnya, sisa itu kan pasti terpakai semua. Termasuk kita ngupas buah, ngupas, kecuali kita tidak masukkan untuk cabai ya karena pedas ya, cabai enggak. Oke. Tapi kalau yang lain-lainnya semua masuk kecuali cabai. Jadi itu kita potong-potong kecil, kemudian kita timbang sesuai dengan instruksinya ya. Ini kita timbang. Nah, dia lebih bagus itu memang apa namanya, buahnya lebih banyak bervariasi. Misalnya buah sayur semua ada datanya di situ. Misalkan yang ini contoh, ini dia buat buahnya apa aja, semangka, melon, jeruk, pepaya, ini ya. Ini beratnya berapa? Bikinnya 13 Februari 2021. Ya. Ini kita baru bikin. Ini akan dipanen nanti 3 bulan berikutnya. Ini 14 Mei kita akan panen ini. Hari ke-30. Oh, sesuai modul itu ada anunya sudah ya? Ya, Jangka waktu. Jangka waktu. Oh, oke. Ini kita ngikutin modul. Ini cara pembuatannya. Sisa ditimbang, kemudian berapa perbandingan antara si potongan buah, air dan molase. Kita menggunakan molase. Molase ini apa? Molase itu apa sih dibilang limbah tebu itu. Sebenarnya gula merah bisa. Dia limbahnya tebu, cairan tebu, bikin gula pasir itu. Nah, itu dia jadikan molase itu biasanya banyak dipakai untuk makanan ternak juga biasa dipakai. Dia berfungsi Dia, sesuai. iya, dia kan itu yang akan memfermentasi si buah ini. Oke. Kalau kayak gini ini benar-benar nggak boleh dibuka gitu ya selama Iya. jangka waktu anu itu ya? Iya, jadi kita dibukanya seminggu. Dibuka keluarkan gasnya, Oh, pelan-pelan, dan karena- seminggu itu Karena takut kalau kelebihan bisa iya. meledak sendiri. Nanti setelah itu 3 bulan, setelah itu sudah nggak bisa, nggak buka-buka, harus padat ya. Gitu. Oh. Nah, ini. Ada yang sudah Ya, hasil sudah panen? Hasil panen ini. Ini hasil panen kita semua ini. Oh, ini hasil Nah, panen. hasilnya. Supaya ini, kalau kita buka nih, rasanya itu asamnya coba boleh dirasakan ya. Cium. Jadi dia asam ya kan? Oh, oke. Ya terasa kecut-kecut segar Kecut, gitu ya. Nah, ini kita pergunakan untuk keperluan siram tanaman, bagus, banyak manfaatnya, kemudian untuk pel, untuk cucian, untuk got gitu. Ini semua dimanfaatkan untuk itu. Tapi kan hanya fungsi anu saja. Kalau misalnya pel itu hanya fungsi pewanginya atau penyegarnya saja.
Sebenarnya dia untuk apa namanya pengganti chemical nih sebenarnya. Bisa Oh. menghilangkan bakteri itu bisa. Iya, menghilangkan bakteri, kemudian menghilangkan yang kotor-kotor membandel itu dia bisa. Kita ada before after itu kita sudah lakukan. Misalkan kita gambar anu nih, dia kotor sekali membandel, kita kasih eco engine, hasilnya luar biasa gitu kinclong. Ada itu beberapa yang kita sudah praktekkan. Oke. Karena ini juga Keren nih, pH-nya teman-teman. diukur. Nah, ini kayak apa ya? Kayak laboratoriumnya Hotel Royal Victoria. Iya, memang sengaja. Kala-kala kami di kampus ini, iya kan? Memang sengaja kita lihatkan lah ya. Tapi kayak kita ini supaya orang nggak orang Ah, bisa melihat. iya, iya. juga tidak Tamu juga apa namanya teredukasi, paling enggak penasaran ya mereka. apa gitu ya. Di hotel kok ada gini gitu ya. Kan juga sering kalau ada anak-anak berenang kan paling apa itu lah kita bisa Iya, fungsi edukasinya kan jalan berarti. Iya, iya. di gambar-gambarin kan hasil lomba anak-anak kita pajang tetap gitu. Misalkan yang lomba mewarnai sebelah sana tetap kita pamerkan gitu loh. Itu hasil anak-anak yang kita sudah lakukan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, kalau hotel itu kan identik dengan industri, dengan investasi besar gitu ya. Ketemu lagi. Saya mau ngeliatin kan. Nah, jadi pemanfaatan barang-barang yang sebelumnya pernah dipakai kemudian sudah dalam kondisi rusak, itu kemudian direkondisi atau di kanibal katakan saya gitu untuk menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Contoh gini nih, kalau di hotel Royal Victoria itu kan ada bekas kursi yang dulu yang usia pakainya udah kedaluarsa, kemudian harusnya dibeli ulang atau dibelikan ulang, diinvestasi ulang. Tapi ternyata bisa direkondisi kemudian dimanfaatkan jadi dipakai kembali gitu. Kita lihat ya. Salah satu contohnya. Ini kursi yang kemudian dibuat dari perpaduan antara limbah koran, kemudian ada limbahnya apa Bu? Kaleng ya? Jerigen apa nih? Jerigen chemical yang biasanya kaporit atau oke. jerigen ini. Nah, kalau mejanya ini apa nih? Kalau meja ini koran ya atasnya, tapi yang ininya tuh limbah bekas meja yang sudah tidak terpakai, kakinya masih bagus, Iya. ininya kan. Kemudian kita tinggal ganti ini. Ininya kata ganti plywood ya, Ya, ya. yang kuat, solid kan, baru kita kasih motif dari koran. Memang sih penempatan furniture yang begini kan juga tidak harus ditempatkan di bagian-bagian yang memerlukan pelayanan excellent atau pelayanan di kelas tertentu gitu ya. Tetapi kemudian tetap bisa dimanfaatkan dan dipakai berguna untuk pelayanan lainnya. Ini contoh kita sedang berada di di salah satu unit unit bisnis Outlet. gitu ya, outlet di salah satu outletnya yaitu di karaoke room gitu. Di karaoke room itu ya, kan ada meja yang kemarin juga Bu ya. Kita coba karaoke room misalnya, wah kita gelap nih masih. Wah keren kalau masuk ruang karaoke ini. Nah ini misalnya meja ini ya teman-teman ya, meja ini bukan meja dibeli baru, tapi meja yang dibuat dari hasil rekondisi. Kalau saya sih menilai ini dibuat dengan dengan keterampilan tertentu gitu, yang belum tentu dimiliki oleh petugas hotel gitu. Tapi ini dikerjakan di workshopnya Hotel Royal Victoria gitu. Nah ini ya Bu, mejanya dari apa nih Bu dibuatnya? Ya, ini memang dari besi ya, karena kita memang harus solid kan di dalam ini ya. Jadi ini meja dari besi rangkanya, kemudian di atasnya kita hanya kasih plywood tebal. Kemudian proses akhir finishingnya itu dengan deko, cat deko ya, di deko pakai cat. Tapi di bawahnya kan tetap tetap dilapisi supaya nyatu antara besi dan plywood. Ada dempul ya? Iya, di dempul dulu kan, jadi supaya kelihatan dia bekas skrupan, Sambungan. Oke. Finishingnya kemudian di dempul. Iya, kayak beli di gitu loh, kayak beli di toko furniture gitu, tanpa harus beli gitu. Oke. Kasih dengan nih, cantik loh ini tuh.
Ini botol, kemudian dihias dengan koran, kemudian dikasih glitter-glitter. Kalau bunganya sendiri bikin? Oh, enggak, Bukan? kalau bunga Ah, itu memang sudah lama ya belum jadi. Ini ya, kita ya kasih. itu ya tetap beli ya. Iya. Ini di dekor botol bisa cantik seperti ini. Iya, iya, iya. Bismillah. Jadi Nah, ini di pool areanya Royal Victoria. Asik ya? Nah, ini salah satu Semua sudah diikat produk berkasnya tuh. yang udah dikasih Berkasnya jangan-jangan semua sudah diikat. memang sih awal saat ini masih keluar. untuk Yang kebutuhan apa pemakaian aja ya, pemakaian di internal hotel. Lebih keren Keren, udah nah, dikasih kalau saya sudah kasih pasti apa namanya saya merah. kan bagi dua kan. Saya kasih pindah mobil Bagus ya. dulu. Oke, menarik ya tadi tuh kita jalan-jalan ngeliatin paling nggak ada 3 pemanfaatan barang-barang yang seharusnya dilepas saja begitu saja ke pemulung atau ke pihak di luar hotel, tapi hotel menyediakan waktu untuk kemudian mengelola atau mengolah barang-barang yang menjadi limbahnya mereka menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali dengan sedikit sentuhan kreativitas. Ya kita sudah melihat salah satu contohnya gitu sambil mengerjakan pekerjaan keseharian rutin itu, Bu Cincing tadi melintir koran kemudian bisa dibuat barang-barang yang menjadikan kebutuhan. Salah satu contohnya ini nih, ini biasanya kalau di hotel lain itu kan dari gelas ya, dipakai untuk tempat fermen seperti ini. Nah ini dari limbah tadi, koran, ini koran ya Bu ya? koran ya. Koran bekas yang dipelintir kemudian dibentuk menyerupai gelas, ya bisa dimanfaatkan untuk naruh permen yang secara standarnya disediakan di ruang-ruang pertemuan di hotel itu. Ya surprising juga, maksudnya biasanya ya sudah tinggal beli gelas saja toh tempatkan di sini, tapi ini dari barang yang dibikin oleh pihak hotel sendiri, bukan beli loh, dibikin gitu. Menarik ya, kreatif banget. Di sebenarnya kampus harus belajar banyak nih sama Hotel Royal Victoria. Nah, di balik semua itu, tadi kan kita sudah keliling dijelasin Bu Warni. Saya mau nanya-nanya nih, Bu, tentang ide awal dari pemanfaatan limbah itu apa sih? Mungkin bisa dari kronologi Ibu kemudian bertugas di sini gitu. Sekedar informasi teman-teman, Bu Warni ini sebenarnya orang Samarinda. Nah, hotel sekelas bintang 4 seperti ini beroperasi di daerah Sangatta itu kan tantangan tersendiri gitu, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa bertahan mengelola hotel dengan tantangan target pasar, kemudian faktor jarak ke pusat-pusat pusat-pusat pembelian bahan-bahan makanan. Mungkin dari awal kali ya diceritain, Ibu ditugaskan di apa namanya, di Sangatta, di Royal Victoria ini gimana sih ceritanya? Iya, memang sih awalnya kan saya orang Samarinda, lahir Samarinda, besar Samarinda. Memang kerja di beberapa hotel di luar Samarinda ya, Balikpapan, Jakarta, kemudian ke Bali Tenggarong, Samarinda lagi, kemudian akhirnya ditugaskan di Sangatta. Nah, saya pikir ya di Sangatta ini kan memang daerah yang zaman pemekaran kutai ya, pemekaran kutai, dan dia baru mekar, dan tentunya ya kalau baru mekar itu kan masih banyak yang sulit kita dapatkan di sana gitu. Nah, keberadaan hotel bintang 4 ya, hotel besar ya, hotel yang pertama di Sangatta ini memang kan kita harus berupaya untuk memenuhi standar gitu. Tapi kita kan tertantang di sini bagaimana pengadaan barang yang jauh, harus dari ibu kota gitu ya. Karena kan barang-barang yang dipergunakan di hotel dengan standar hotel bintang itu kan memang barang-barangnya khusus. Ya, ya. Nah, itu kita harus datangkan dari luar Sangatta, dan itu kan tentunya kos yang besar ya, perjalanan dan sebagainya. Dan disitulah kita ditantang sebenarnya, itu challenge-nya di situ. Gimana kita mengatur
dari harga pokok yang begitu mahal kita harus jual berapa ini supaya kita punya profit yang bagus gitu ya, dan juga tetap bisa berkelanjutan bisnisnya. Ya. Nah sebenarnya di situ yang memang kita harus punya banyak strategi gitu, dan kita tahu juga di Sangatta ini kan turnover ini tidak terlalu tidak seperti kota yang ramai Tamu keluar gitu, masuk ya, gitu ya. tamu keluar masuk dan sebagainya. Di sini kan okupansi juga kita hanya berkisar 30-an gitu ya. 30-an persen itu kan bisa dihitung kalau misalkan kamarnya kita kan kamar 80, berarti kan terisi itu hanya sekitar 30% ya sekitar 20-25 something lah ya per hari, average gitu. Nah untuk menghidupi bangunan yang besar ini dengan daya listrik 550 kVA, kita kan kebayang tuh ya, berapa biaya listriknya. Apalagi hotel ini awal saya di sini kita tidak ada jaringan PLN, jadi kita pure pakai genset 24 jam. Waduh. Itu kebayang biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya solar. Kita bakar zaman itu ya, saya 3 tahun pertama itu bakar uang, kalau kita bilang bakar uang akhirnya dengan solar itu kurang lebih sehari itu 10 juta, sehari 10 juta. Sehari ya 300 juta lah habis untuk solar. Kita bayar solar industri itu 3 tahun. Nah dari situ sebenarnya saya berusaha intens ke pemerintah, bagaimana kapan ini PLN masuk, karena memang di sini dulu kan belum ada apa-apa, area hotel ini jaringan belum masuk, air pun begitu, air kita belum disuplai oleh PDAM, jadi kita harus memanfaatkan air sumur. Nah kondisi air sumur di sini pun zaman itu airnya kan payau karena dia dibawa ke level kerendahan yang dekat dengan laut ya. Airnya itu payau dan diolahnya itu memang perlu treatment khusus, dan itu pun tentunya perlu biaya yang yang cukup ini ya, yang cukup ekstra. Nah di situ kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih bagaimana mengupayakan bagaimana kita bisa mengupayakan tetap kita profit, cost tetap terjaga gitu ya. Bisnis tetap harus jalan. Stop Bu. Tadi yang menarik tuh teman-teman. Jadi gini ya, hotel beroperasi di Sangatta itu kan Bu Wanti itu nyampaikan tidak seperti di kota yang tingkat huniannya mendekati hunian ideal, minimal misalnya 75 gitu biasanya Bu ya. Iya, 60-75 lah. kita di kisaran 30% setiap hari. Nah logikanya kan gitu, logikanya kan nggak profit gitu, tapi dengan tantangan itulah kemudian Bu Warni mengupayakan bagaimana dengan segmen itu tetap terpelihara, profit juga bisa terjaga gitu. Artinya hotel ini beroperasi juga nggak rugi loh, ini menguntungkan, tetap menguntungkan, bahkan tanda kutip bisa mensubsidi ya, subsidi unit usaha yang lain lah teman-teman, subsidi unit usaha yang lain gitu. Jadi kan keren kan. Jadi model kepemimpinan seperti inilah yang menurut kami di kampus itu bisa nanti harus di-share gitu. Saya insist undang beliau untuk ngasih kuliah di Kompas. Oke, yang lain kemudian itu yang tadi belum kejawab Bu. Ide awal dari tingnya pertama gitu. Tingnya pertama memanfaatkan barang bekas itu apa? Ya, pertama memang untuk kami tuh awalnya berada di satu lingkungan yang memang aware terhadap lingkungan. Kita ada beberapa perusahaan yang memang kita sejalan gitu. Sejalan, misalnya kayak KPC dia dengan CSR-nya yang bagus. Akhirnya kami juga berpikir loh, kita ini kan di hotel punya limbah gitu, selalu menghasilkan limbah. Kenapa kita tidak coba olah itu? Jadi kita bisa merejus penggunaan limbah. Jadi dari mulai penggunaan plastik kita kurangin. Nah, tapi mengurangi saja kan kita tidak bisa serta-merta menghilangkan ya kan. Tapi bagaimana yang sudah ada itu kita olah ulang gitu. Jadi kita melatih karyawan dalam setiap kegiatan itu. Sabtu kan kita ada kegiatan kerja bakti, kita berinteraksi dengan karyawan, kita manfaatin waktu. Karena memang trennya di Sangatta kan Sabtu itu low ya, bisnis lagi low memang. Karena orang gitu weekend tuh pada justru ke kota, ya betul. Jadi kita kan tidak terlalu rasnya tamu tidak terlalu banyak. Akhirnya kita harus memanfaatkan waktu itu gitu. Di Sabtu pagi itulah kita mencoba mengolah sampah, membuat bank sampah, memilah sampah, kemudian membuat satu kreasi dari sampah yang masih bisa didaur ulang.
Dijadikan satu kreasi seperti tadi itu, ada dari limbah koran mau dibikin apa, limbah plastik mau dibikin apa, limbah dapur mau dibikin apa, itu kita lakukan. Dan itu karyawan memang Mereka rela juga ya? iya, Dr. ya? karena memang itu bagian dari yang kita atur di dalam. Oke, ini yang saya maksud teman-teman, bahwa hubungan antara pimpinan dengan karyawan itu kan tidak semata-mata transaksional gitu ya. Artinya itu yang saya bilang, leadership ini yang perlu di-share gitu, bahwa hubungan emosional antara pimpinan dengan karyawan, even pada karyawan di level paling rendah pun ya harus kita jaga hubungan itu sebagai satu ikatan keluarga gitu ya, kayak gitulah, boleh Betul. diperhatikan singkat ya. Nah, jadi gimana Bu, model-model hubungan dengan karyawan? Saya dengar koperasi ini kita bentuk. Nah, itu kemarin ceritanya gitu. Iya. Koperasi ini gimana sih? Iya, koperasi juga kan, kita kan ada koperasi di sini. Awal saya masuk di sini 2011 juga saya coba bentuk koperasi. Karena memang saya lihat kebutuhan karyawan ini kan mau tidak mau juga kita harus penuhi dalam hal finansial. Karena kebutuhan seorang itu kan berbeda. Karena once kita memenuhi kebutuhan karyawan kita itu tentunya dia akan juga perform akan bagus gitu ya. Karena kan kalau kehidupan keluarganya tidak bagus, misalkan dia akan terganggu gitu secara, dan itu dampaknya sebenarnya secara perusahaan secara tidak langsung memang akan berdampak kepada kinerja dan kepada perusahaan. Makanya kita coba mensejahterakan, karena memang rohnya koperasi kan bagaimana mensejahterakan anggota. Jadi saya bentuklah itu, kemudian kita ajak mereka untuk membuat simpanan, selagi mereka berpenghasilan mereka harus punya simpanan. Nah, di koperasi itulah kami ajak mereka untuk mempunyai simpanan, hingga nanti kalau misalkan mereka harus keluar atau punya pekerjaan di luar sana, dia punya tabungan at least gitu ya kan. Karena kita di situ saya berupaya untuk, ya kami lah tim gitu, berupaya bagaimana anak-anak muda ini kan, anak muda rata-rata kita pekerjakan yang masih muda, tapi mereka harus punya pola sistem manajemen keuangan yang bagus untuk masa depannya. Itu kita harus kasih mereka jalan. Ya, melalui koperasi ini. Nah, seandainya pun nanti sudah tidak bergabung dengan hotel karena alasan lain-lain, misalnya mau berwirausaha sendiri, jadi mereka sudah punya basic modal. skill gitu ya, modal. Skill ada modal gitu. Itu yang selalu kita coba ini kan. Dan sebagai pemimpin itu sebenarnya kalau saya tidak pernah merasa memimpin ya. Saya hanya diberi mandat untuk sebenarnya ya menjadi inilah, kalau memimpin itu gimana sih, kita kan harus Biasanya kita sih gitu. sama-sama. Biasanya sih gitu. Leader itu adalah orang yang merasa tidak memiliki bawahan gitu. Biasanya gitu. Saya gitu. Jadi kita ini adalah sama-sama untuk kita sama kepada tujuan. Cuman bedanya maksudnya kita lebih dulu mungkin tahu artinya fungsi yang dijalankan itu berbeda. Iya, itu. Ini sama gitu. Jadi memang sih saya lebih banyak memberi contoh, karena ini penting, saya melakukan gitu loh. Penting. Nah, itu kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi bahwa Bu Warni pun sampah ya disimpan, kemudian beliau juga ngerjakan pekerjaan melinting koran itu. Saya bisa, jadi kan udah bisa handa-handa ngomong, saya bisa kerjain. Betul. Saya bisa melinting gitu. Betul banget. Kita nanya, oh kamu bikin ini, tapi kita kasih, kan orang kita perlu ide ya. Kita juga harus lakukan dulu. Kalau kita merasa kita nyaman, ini orang lain juga pasti bisa gitu loh. Karena kan orang hanya bisa ngomong, kalau saya enggak, ya maksudnya paling kita lakukan dulu contoh. Karena yang paling bagus itu adalah contoh. Oke. Baik, tadi saya tidak akan menyampaikan, paling nanti di video lainnya kita akan lihat apresiasi yang sudah didapat oleh Hotel Royal Victoria. Kemudian sebagai bukti gitu ya, bahwa ini tidak hanya kegiatan yang dilakukan sendiri, tapi juga sudah masuk ke program pemerintah gitu. Nah, cuman memang saya sebelumnya nggak punya pengetahuan tentang itu sebelum beliau presentasi. Ya memang menurut saya sih amazing gitu, maksudnya hal-hal ini yang dilakukan oleh hotel. Kemudian saya tanya kembali lebih dalam, memang begitu, tercermin dari beberapa hal, jadi kepemimpinan, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, bahwa sekali lagi bisnis gitu, hotel itu tidak semata-mata pada profit, tapi poinnya tetap profit gitu loh. Itu yang mengejutkan begitu. Jadi gitu. sebenarnya kalau ini ya Pak, kalau sebenarnya sih kita tuh kalau menuju sesuatu, kalau saya sebenarnya kita menuju sesuatu kita ada banyak cara gitu. Nggak mesti kita harus langsung klop ke sasaran. Betul. Kita harus melalui banyak ini gitu. Karena dengan banyak
jalur yang kita lewati, akan banyak hal yang kita akan bisa pelajari. pelajari. Di situ mungkin banyak hal juga yang bisa berdampak terhadap apa yang kita sudah lewati gitu. Ya, kalau orang bilang rezekinya itu ada di mana-mana. Iya. Tidak pada jumlah tamu, tapi rezekinya itu pada apa ya? Bagaimana kemudian Real Victoria tetap memelihara, tidak kemudian jual kamar dengan harga di harga bawah, murah gitu ya, di harga murah. Dan nyatanya ya masih ya intinya pokoknya masih profit gitu. Gitu ya. Nah, masih ada. Udah deh banyak. Nanti lagi yang lain. Oke, gitu. nanti lain kalau ada Spesifik idenya ya. kita coba nanti minta pendapat teman-teman yang lain bagaimana teamwork ini bekerja dengan baik gitu ya. Keren.